Nando ternyata diam-diam mengadopsi anak agar Saleha tidak sedih lagi. Sampai nanti pada akhirnya Saleha juga akan mendapatkan anak kandung dengan Nando. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Senin 14 Oktober 2024. Rianti di penjara, Siska di rumah sakit jiwa. Nah, kira-kira setelah ini Dita kemana ya? Wah, udah gak sabar banget ya guys ya untuk menunggu bagaimana kira-kira akhir dari drama yang sudah dibuat oleh Dita. Karena sekarang dia benar-benar berhasil menyingkirkan dua orang yang toksik dalam kehidupan dia ya, yang memang selalu berusaha untuk menghabisi dia, yang selalu berusaha untuk membuat dia pergi untuk selama-lamanya, tapi sekarang dia yang menang. Dia yang bisa memenjarakan Rianti dan berhasil juga memasukkan Ibu Siska ke rumah sakit jiwa dengan mempermainkan hatinya Ferdi. Dan sekarang ya Ferdi akan merasa baik-baik saja karena semua orang berpikir kalau Ibu Siska itu mengalami penyakit jiwa. Apapun yang dikatakan oleh Ibu Siska, apakah itu kebenaran atau tidak, ya pastinya semua orang tidak akan percaya. Dan itu akan membuat Ferdi itu jadi bahagia banget nih guys. Karena setidaknya nanti jika Ibu Siska ini mengatakan tentang identitas Ferdi yang sebenarnya kepada Pak Rahmat, ya tentunya Pak Rahmat tidak akan percaya dan akan menganggap Ferdi tetap adalah anak kandung dia. Dan ya apalagi setelah ini jika Gania hamil dan Ferdi masuk perangkapnya Gania untuk menghamili Gania juga, karena kan mereka udah menikah ya. Dan ya pastinya setelah ini Ferdi ya akan terjebak dengan Gania. Karena Gania sudah hamil, kemudian Gania juga pasti akan mendapatkan hak dari anak atau cucu dari Pak Rahmat ini, karena memang Pak Rahmat menganggap kalau anak Ferdi ini adalah anak kandung dia atau cucu kandung dia ya guys ya. Jadi ya kita lihat aja akan seperti apa lagi nih drama yang akan dibuat oleh Dita Gania terhadap Ferdi, yang membuat Ferdi nantinya juga tidak akan berkutik dengan apapun yang sudah dilakukan oleh Dita dan Gania ini nantinya untuk merampas harta warisan dari Pak Rahmat juga. Yang sekarang mengetahui tentang identitas si Ferdi itu ya cuma Rianti nih guys. Jadi ya kalau Rianti sadar, kemudian dia meminta maaf kepada Pak Darmawan, minta maaf sama Bara, kemudian bisa menjadi sosok ibu yang baik, kemudian sosok yang lebih dewasa lagi, tidak jahat seperti dulu, ya pastinya nanti Rianti akan mengatakan kebenaran tersebut kepada Pak Rahmat, sehingga pada akhirnya Dita juga akan kena karmanya setelah itu, karena ketahuan memanfaatkan Ferdi untuk harta yang memang sudah dia intai-intai dari dulu. Tapi kalian tenang aja ya guys ya, mungkin memang Dita ini diplot menjadi sosok yang paling jahat nih di sinetron ini ternyata. Ya walaupun sampai sekarang sebenarnya kejahatan Rianti dan Siska ini masih belum usai ya, karena mereka sekarang ya terjebak aja di dalam penjara satu sama di dalam rumah sakit jiwa satu. Jadi nanti kita lihat aja kalau mereka terbebas nih, apakah mereka akan menjadi sosok yang baik atau malah menjadi sosok yang jahat. Nah kita nggak pernah tahu, kita juga akan melihatnya ya jika nanti alur dari sinetron Saleha ini akan semakin membaik, kemudian ya masih banyak penonton yang mengidolakan sinetron Saleha ini untuk menjadi rating pertama. Dan kita lihat juga apakah nanti sinetron ini akan berjalan lebih panjang lagi episodenya. Nah kita nggak tahu, makanya mungkin kalau sekarang ya karena masih bertengger di posisi atas nih sinetron Saleha ini, jadi ya ibu penulisnya masih berusaha gimana caranya agar sinetronnya ini ya semakin panjang alur ceritanya, kemudian kejahatan-kejahatan yang memang harus terungkap itu ya diundur-undur dulu, karena memang
Ya, kalau semuanya tuh sudah terungkap, mereka juga akan bingung, akan fokus ke masalah apa lagi nih sinetron Saleha ini. Tapi ya sekarang fokusnya tuh sepertinya masih tetap dengan kesedihan Nando dan Saleha nih guys, untuk mempunyai seorang anak. Jadi Saleha ini kemungkinan akan agak lama nih untuk bisa mendapatkan anak kembali. Karena memang jamu yang sudah dibuatkan seperti pil oleh Dita atau oleh orang suruhan Dita waktu itu nyatanya malah membuat Saleha ini akan sulit untuk mendapatkan anak. Jadinya ya sekarang yang membuat dia bingung itu ya gimana caranya nih agar Saleha ini tidak sedih-sedihan terus, tidak merindukan sosok anak terus, dan ya Nando itu tuh merasakan kesedihan yang luar biasa juga kan. Jadi ternyata Nando ini nekat sepertinya untuk mengadopsi seorang anak nih guys. Tapi ada hal yang memang mengganjal sebenarnya di alur cerita sinetron Saleha sebelumnya, di episode sebelumnya ya. Karena ada sosok wanita yang memang masih belum kita ketahui nih diperankan oleh siapa, dan apakah wanita ini adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan apa sebenarnya hubungan wanita misterius ini dengan Nando, karena sekarang anak itu menganggap Nando seperti ayahnya sendiri. Nah ini tuh jadi bikin penasaran banget nih guys, apakah Nando ini memang sengaja mengadopsi seorang anak yang sebenarnya masih ada ibunya, atau memang di masa lalu itu Nando beneran punya anak dari wanita lain. Nah ini nih yang bikin kita tuh penasaran banget ya. Tapi kayaknya Mimin gak percaya deh kalau Nando itu punya anak dari wanita lain. Karena kan kita tahu banget ya gimana karakternya Nando, gimana baiknya Nando. Kemudian ya kita juga melihat setelah ketika sholat, maksudnya ketika seusai sholat, setelah menguburkan anak mereka, si Saleha ini melihat sosok anak dengan seorang ibu, anak laki-laki dengan seorang ibu, dan dia merasa pengen banget nih juga mempunyai anak. Nah itu tuh jadi bahan pertimbangan juga bagi Nando. Apakah ini artinya Saleha ini memang ingin cepat-cepat punya anak, dan Nando akhirnya ya mencari cara agar bisa membuat Saleha ini bahagia dengan mengadopsi seorang anak ini. Tapi yang bikin penasarannya itu siapa wanita misterius ini? Siapa sebenarnya sosok wanita ini? Apakah benar wanita itu adalah ibu kandung dari anak ini? Tapi kenapa Nando malah mengadopsi anak yang masih punya ibu? Nah, atau ini kerjaan dari Dita? Karena Dita ingin menghancurkan Saleha dan Nando melalui anak tersebut. Nah, jadi penasaran banget kan sebenarnya apa nih? Ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba ada sosok anak ini nih? Jadinya kita tuh benar-benar dibikin penasaran banget sebenarnya ya, dengan sosok anak ini yang sudah menganggap Nando tuh seperti papanya sendiri. Dan apakah wanita misterius itu kenal dengan Nando sebelumnya, sebelum kenal dengan Saleha? Kan kita nggak tahu ya. Nah kita akan mengetahui itu semua di episode selanjutnya nih guys. Nah kira-kira menurut kalian gimana nih? Sosok anak ini tuh beneran anaknya Nando di masa lalu kah? Atau memang anak yang sengaja diadopsi oleh Nando karena Nando nggak tega melihat Saleha sedih karena kehilangan seorang anak, kemudian ya dia merindukan juga lah mempunyai seorang anak yang lucu. Dan ya memang terbukti anak ini sangat amat lucu banget ya guys ya, apalagi dia deket banget dengan Nando. Dan Saleha pun memang ya agak kaget juga nih, sebenarnya siapa nih anak ini, kenapa tiba-tiba dia menganggap Nando seperti ayahnya sendiri. Kenapa dia manggil Nando dengan sebutan papa, dan kenapa Nando malah senyum melihat anak tersebut. Tidak hanya Saleha yang kaget, Pak Darmawan, Pak Rahmat, Bu Heni, bahkan semua orang tuh kaget juga. Kenapa tiba-tiba anak ini langsung deket gitu sama
Nando. Dan ya, apakah Nando akan mendapatkan izin dari Saleha untuk mengadopsi anak ini? Karena kan walau bagaimanapun Nando kan tetap harus izin juga ya sama Saleha kalau mau mengadopsi anak. Jangan sembarangan langsung mengangkat anak begitu saja, karena kan walau bagaimanapun anak itu adalah tanggung jawab mereka berdua juga. Cuma kan kita nggak tahu juga ya guys ya, akan seperti apa nih alur ceritanya setelah ini. Nah tapi setidaknya di rumah Pak Rahmat bakalan agak bahagia deh kalau menurut Mimin ya, karena Bu Siska udah nggak ada nih guys. Tapi ya pasti yang akan bikin kekacauan itu ya Gania, dan Ferdi akan menjadi sasarannya Gania juga. Mungkin nanti Ferdi pun juga akan ya dibuat kebingungan juga lah dengan Gania yang memang sudah mengintai hartanya Ferdi dari dulu, dan Ferdi juga kemungkinan besar akan menghamili Gania juga, sehingga Gania hamil dan mau gak mau Ferdi ya harus memberikan hartanya yang memang semestinya diberikan kepada Gania, karena memang Gania sudah mempunyai calon anak dari Ferdi, dan Pak Rahmat pun sampai sekarang juga nggak mengetahui kan kalau Ferdi itu bukanlah anak kandung dia. Jujur sebenarnya Mimin merasa nggak adil aja ya guys ya dengan Ibu Siska yang masuk rumah sakit jiwa seperti ini. Emang sih dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ditambah lagi dia juga kecewa kan dengan Ferdi yang nggak membantu dia sama sekali. Padahal selama ini ketika Ferdi dalam keadaan sulit, Ibu Siska ini akan selalu ada untuk Ferdi. Tapi memang karena Ferdi sekarang tuh ya juga mudah sekali dipermainkan hatinya oleh Ibu Dita dan Gania. Jadi Ferdi ini menganggap Bu Dita dan Gania lah menjadi keluarga dia sekarang. Sampai pada akhirnya nanti Mimin yakin kalau Ferdi ini akan luluh dengan kebaikannya Saleha. Dia akan menganggap Saleha seperti kakaknya sendiri, seperti dia menganggap Bella seperti kakak kandungnya juga kan. Kemudian ya Mimin juga yakin kalau Nando pun juga akan memberikan kasih sayang yang luar biasa bagi Ferdi. Dan Mimin juga yakin kalau Saleha dan Nando juga lah yang akan melepaskan Ferdi dari jebakan orang-orang jahat seperti Gania dan si Dita ini. Sampai pada akhirnya nanti Siska akan keluar lagi dari rumah sakit jiwa, dan dia juga akan kaget kenapa tiba-tiba Ferdi menjadi orang yang baik, tidak mudah terpengaruh juga, karena ya memang dia sudah terbiasa hidup dengan orang-orang, dengan lingkungan yang baik seperti lingkungannya Saleha dan Nando tentunya. Kemudian Gania pun nanti juga bakalan kaget banget nih guys. Di saat dia sudah melahirkan anak, dia tentunya sangat amat berharap ya kalau dengan kehadiran anaknya ini dia bisa mendapatkan harta dari Pak Rahmat melalui Ferdi. Tapi ternyata Pak Rahmat sudah mengetahui kalau Ferdi itu bukanlah anak kandungnya. Akhirnya ya cucunya pun, anak Gania pun juga tidak akan mendapatkan harta sedikit pun seperti apa yang diharapkan oleh Gania dan Ibu Dita. Kemudian di episode selanjutnya kita juga akan melihat kedekatan dari Intan dan Dani yang semakin intens. Kalian tahu banget kan gimana perasaan Intan terhadap Dani. Dia tuh benar-benar sayang dan suka banget sama Dani. Tapi memang Dani sampai sekarang masih belum terlalu suka nih sama si Intan ini. Dia masih belum membuka hati selebar-lebarnya untuk Intan, karena memang di hati dia masih ada Saleha. Kebahagiaan Saleha lah yang paling utama sekarang di pikirannya Dani. Tapi memang Dani ini tidak mau jujur juga nih kepada Intan kalau sebenarnya dia tuh suka sama Saleha. Tapi ya karena walau bagaimanapun Azam adalah mantan suami dari Saleha juga. Nah, dia masih mempunyai alasan untuk membuat seolah ya dia menjaga Saleha itu ya gara-gara si Azam ini atau Angga. Jadi ya alhasil si Intan pun percaya nih sama si Dani ini. Tapi entah kenapa Mimin yakin kalau nanti Intan juga akan berubah menjadi wanita yang Saleha juga, dan akan membuka hatinya Dani selebar-lebarnya dan membuat Dani jadi jatuh cinta lah sama si Intan. Nah kemudian kita juga akan melihat pada akhirnya Saleha akan menerima anak ini, tapi tentunya dibalik
sosok anak ini tuh ada wanita yang memang harus diungkap nih siapa sebenarnya dan apa hubungannya di masa lalu dengan Nando. Udah gak sabar banget ya nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.